Guys, balik lagi bareng gua di berita TCG Pokemon Indonesia. Gue pengen makasih dulu buat para jurnalis, buat para penulis dari Pokebeach dan Pokeguardian, karena gue bakal ngambil kontennya dari sana untuk beberapa, dan gue juga bakal ngambil konten dari situs web pelatih Indonesia. Gue pengen mulai dulu sama pertanggungjawaban dari pihak PT Kapal Api ya, berkaitan dengan Good Day Pokemon yang kemarin, yang dimana kalau misalnya kita mesen varian Mochaccino, kita bakal dikirimin yang Mochaccino biasa. Ternyata mereka itu reach out ke semua konsumen untuk yang beli Mochaccino merasa dirugikan dan merasa kecewa. Mereka bakal ganti rugi. Kita nggak usah ngirimin balik Mochaccino versi aslinya, kita bakal dikirimin yang versi collab sama Pokemonnya. Jadi ini berita bagus banget dan langkah bagus banget buat pengurus dari online store-nya, walaupun mereka rugi dan walaupun mereka bisa menghindari semua ini dengan pengurangan jumlah produk. Pas mereka pengen ngirimin, jadi ya mereka ngomong dulu ke para konsumen dan bilang kalau maaf kak, ini yang Mochaccino-nya belum datang yang versi collab sama Pokemon. Jadi itu bisa menguntungkan pihak sananya juga ya. Jadi nggak perlu rugi ngasih barang gratis. Soalnya mungkin udah ratusan kali ya. Mungkin udah ratusan Mochaccino varian yang dikirimin cara cuma-cuma gitu. Kalau misalnya kayak gini bakal ganti rugi ujung-ujungnya. Jadi harusnya jangan ya. Bisa dihindari. Kapal Api juga udah reach out ke gua. Mereka WhatsApp ke gua dan gua nggak bakal tunjukin di sini. Soalnya itu privasi ya. Nanti gua bisa dituntut UU ITE kalau misalnya gua kasih lihat. Jadi intinya itu mereka merasa keberatan, dan sebenarnya nggak keberatan sih kalau bisa diubah judul video yang kemarin, dimana judul videonya itu jangan beli Pokemon X Good Day Coffee ini sebelum kalian nonton video ini. Intinya kayak gitulah. Jadi intinya judul videonya itu jangan beli ini sebelum kalian nonton video ini. Jangan beli Good Day Coffee Pokemon sebelum nonton video yang gue bikin. Maksud gue itu bukan jangan beli sama sekali. Ingat, gue masih beli loh. Gue beli dan gue menganjurkan, soalnya gue masih belum dapat Charizardnya nih. Gue bakal beli lagi nanti. Tenang aja ya, gue bakal unboxing lagi sampai gue dapat Charizard secara murni, teman-teman. Jadi ya intinya gue ubah judulnya karena memang mungkin menurut mereka judulnya itu agak terlalu ekstrim, agak terlalu menggiring opini. Tapi sekali lagi gue tekankan untuk PT Good Day Coffee, gue mohon maaf ya, nggak ada sama sekali maksud gue untuk menggiring opini supaya orang nggak beli. Gue nggak ngomong kayak gitu sama sekali ya. Sekali lagi gue hargai langkah pertanggungjawaban dari online store-nya ya, dari Kapal Api Store. Terima kasih. Dan untuk para konsumen yang kemarin merasa ke-scam, jangan khawatir, nanti mereka bakal kirimin yang versi Pokemon gratis tanpa harus kalian bayar lagi atau balikin produk. Untuk yang pertama, kita bakal mulai dengan eksklusif merchandise dari Worlds 2024. Jadi kalau misalnya kalian yang mengikuti kompetitif Pokemon ya secara aktif, kalian pasti tahu bahwa setiap tahunnya Pokemon akan mengadakan yang namanya Worlds. Jadi itu adalah ajang berkumpulnya para pro player, TCG, video game, bahkan Pokemon Go-nya ya. Jadi pemain-pemain terbaik di seluruh dunia itu bakal kumpul di sini. Bahkan dari Indo pun orang-orang juga bakal datang ya. Ada beberapa orang yang emang kelebihan duit bakal datang atau emang disponsorin. Dan Worlds tahun ini bakal diadakan di Hawaii, Honolulu, Hawaii. Kalau kalian tanya apakah gue bakal menghadiri acaranya, tentu saja tidak. Pertama, tiketnya mahal. Itu Hawaii bro. Kalau gue datang sendiri gabut juga ya. Mau ngapain gue? Kalau itu Jepang kayak tahun lalu, gue datang sendiri nggak masalah gue keliling belanja gue sumpah. Nah kalau misalnya kalian datang tuh ya, kalian bisa ke Pokemon Centernya, pop up Pokemon Center yang di sana. Terus kalian bisa mendapatkan merchandise ini. Jadi tuh ada plushie, ada tas, ada ukulele ya. Kita bakal lihat satu per satu aja. Jadi ini untuk tasnya ya. Ini tasnya bagus banget. Dan kalau misalnya gue punya sih, gue beli nih. Gue gak bakal pakai. Rawan kotor, mendingan dikoleksi aja, diplastikin aja, terus disimpan baik-baik di kamar kalian. Nah ini ada card sleeve-nya. Ini untuk damage counternya, dadunya. Nah kalian bisa lihat ya, koin, ada koinnya dan ada dadu-dadunya nih. Untuk view lebih jelasnya ya. Koinnya sih lucu banget. Pikachu lagi snorkeling. Ini untuk deckcase-nya nih kayak ini. Dan ini untuk lanyardnya. Sama pin-pinnya nih, enamel pin. Oke, jadi ada logo World Championship 2024 dan ada Pikachu juga yang lagi snorkeling. Karena ada Stene lah, ada si Riolu lah, ada Squirtle, ada Azumarill, dan ada si Pikachu-nya. Di sini kita punya playmat-nya teman-teman ya. Jadi ini adalah alas bermain. Kalau misalnya kalian yang belum pernah main kartu Pokemon sama sekali, kalian tuh kalau main tuh mendingan pakai alas seperti ini supaya kartu kalian atau sleeve kalian itu kagak damage, kagak rusak kena meja atau kotor kena meja. Ya jadi kalian punya playmat. Tapi kalau misalnya gue punya ini playmat ya sumpah gue nggak bakal pakai main sekali lagi teman-teman. Karena kalau gue pakai main kotor ya. Nah di sini kita punya plushie Azumarill. Lucu banget Azumarill pakai bunga di sini ya. Ini untuk para penggemar plushie mungkin bakal beli. Kayak ini ada Pikachu snorkeling, ini icon kita ya, maskot kita untuk Honolulu 2024. Ini Riolu-nya.
Lagi megang kamera deh ya. Dan ini adalah deck case-nya teman-teman. Ini deck case-nya. Oh berarti yang tadi itu storage ya. Ini storage nih mungkin nih. Terus yang ini deck case-nya. Jadi di dalam deck case-nya itu kita bisa dapat dividernya teman-teman. Ya ini sih. Ini storage-nya nih ya. Ini deck case. Ini storage. Kalau misalnya dalam storage tuh kita dapat beginian nih, divider. Dan ini untuk dalam deck case-nya nih. Soalnya kalau misalnya untuk deck case ya, untuk deck box, dia itu divider bentuknya kayak gini. Harusnya ya, harusnya ini buat deck box-nya. Yang ini nih, yang kecil. Dapat 3 ya, boleh juga. Dan untuk divider di storage-nya, kalian dapatnya yang seperti ini. Yang agak bolong nih ya. Dan ini sih yang mantep sih. Alat musik apa yang paling identik sama Hawaii? Tentu saja ukulelenya. Ini ukulele yang dijual eksklusif di sana nantinya. Kalian bayangin kalian lagi main ukulele gitu. Terus ukulele kalian tuh yang yang versi yang ini nih ada Pikachu ya, kalian pasti ganteng banget sumpah. Buat para pemusik atau kolektor ini tuh oke banget ya. Only at Worlds dan only di reseller kesayangan kalian di Indonesia. Kalau ada teman yang kesono, nitip aja ya. Ukulelenya by the way $60. Wow, lumayan mahal coy. Sekitar 900.000. Kalau nyampe sini bisa 1,3 juta ya. Kita juga dapat berita soal set Jepang baru yang bernama Supercharged Breaker dan Paradise Dragona. Yang keluar duluan itu Paradise Dragona. Nah, Paradise Dragona ini adalah set yang banyak banget Pokemon tipe Dragon di sana. Termasuk Alolan Exeggutor, Latios dan Latias, teman-teman. Dan nextnya teman-teman untuk Supercharged Breaker ya, yang bakal dirilis Oktober. Jadi ini kan Agustus nih. Paradise Dragona itu September. Oktobernya kita punya Supercharged Breaker. Dan di set ini nantinya kita juga bakal ditemenin sama rilisnya merchandise berupa deck box dan sleeve kartu Stellar Pikachu ya. Ini nih, makhluk ini nih ya. Jadi kalau misalnya kita terka-terka nih untuk Supercharged Breaker, dari namanya juga udah ketara sih. Maskot dari set ini adalah Terra Pikachu ya. Untuk yang Supercharged Breaker itu kan nama Jepangnya. Nah untuk nama Inggrisnya nanti kita bakal dapat Surging Sparks ya. Biasalah kalau di Inggris itu namanya pasti diubah supaya menghindari kebingungan guys ya. Dan nantinya bakal ada juga Ultra Premium Collection terbaru yang rilis di tanggal 1 November 2024. 1 minggu sebelum Surging Sparks ya guys ya. Kita masih belum tahu temanya apa untuk Ultra Premium Collection yang baru teman-teman. Jadi mungkin nanti bakal ada berita lanjut lagi mengenai UPC terbaru ini. Sejauh ini UPC itu baru keluar 2, Charizard sama Mew ya, yang 151 setahu gua. Ngomongin soal set baru teman-teman. Tadi kita punya Paradise Dragona dan kita punya Supercharged Breaker. Sekarang teman-teman kita punya Battle Partners yang bakal dirilis di tahun depan, Januari. Dan ini adalah kembalinya Owners Pokemon. Kartu Pokemon yang memfiturkan trainernya dan juga Pokemonnya. Kenapa berita ini bisa bocor teman-teman? Karena beberapa distributor itu kalau misalnya mereka ngestok Pokemon ya, mereka akan diberikan listing produk dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Setengah tahun sebelumnya mereka udah tahu set apa yang bakal rilis nanti buat di pre-order. Kadang-kadang cuma kode setnya doang, kadang-kadang ada nama setnya. Kebetulan sekarang tuh ada nama setnya, Battle Partners. Lebih tepatnya sih bakal rilis tanggal 24 Januari ya. Nantinya juga bakal ada merchandise deck box Iono, Binder N, dan Binder Lily. Pasti yang Lily sih bakal laku keras. Seperti namanya nantinya, trainer ini juga bakal nongol di setnya. Dan kalau misalnya kita terka-terka nih ya, gara-gara merchandise-nya, kita tahu nantinya di set itu Iono, N, dan Lily bakal difiturkan. Dan ini dia yang bikin tambah gila ya. Jadi nantinya 21 Februari 2025, masih 7 bulan mungkin dari sekarang, kita bakal dapat 2 starter deck atau deck taktik terbaru teman-teman dari Jepang ya, untuk versi Jepang, bukan Indonesia nih, berupa Stephens Beldum dan Metagross EX. Stephens Beldum dan Metagross EX. Ini nama kartunya loh. Jadi di kartu itu bakal memfitur 2 Pokemon sekaligus, Beldum dan Metagross EX. Lalu kita juga ada Marnis Morpeko and Grimmsnarls EX. Itu berarti teman-teman, kalian benar, kita bakal masuk ke era tag team lagi. Ini adalah berita yang gede banget, berita besar. Tag team akan kembali. Kalian tahu gak kenapa semua orang semangat? Karena teman-teman, kartu tag team ini mau versi Jepang, versi Inggris, bahkan versi Indonesianya pun semua harganya melejit, meningkat drastis. Dan untungnya gue udah nyimpen banyak. Nggak salah gue nyimpen banyak ya. Pokemon tahu, mereka tahu, para fans, para kolektor suka banget sama tag team. Jadi mereka akan membawa kembali tag team, tapi ini lebih gila. Tag teamnya itu nggak dilepas, bukan cuma Pokemonnya kayak Gyarados dan Psyduck, bukan. Tapi ini milik trainer-trainer legendaris. Stephens Beldum
dan Metagross EX. Siapa yang gak kenal Mas Steven? Dan Marnis, Morpeko, dan Grimmsnarl EX. Siapa yang gak kenal Marnie? Gila guys. Ini bakal gila banget untuk tahun 2025. Bakal ada terobosan terbaru lah. Dan setelah Battle Partners, kita bakal dapet the glory of Team Rocket. Kalau misalnya kita udah dapet owners Pokemon ya, Marnis, Morpeko, and Grimmsnarl, Steven Beldum, and Metagross EX. Kalau misalnya nextnya itu the glory of Team Rocket, apakah kita bakal dapet kartu Team Rockets Pokemon lagi seperti ini atau seperti ini Rockets Mewtwo EX? Mungkin teman-teman, mungkin ya. Oke, itu untuk bocoran-bocoran set baru teman-teman. Masih terlalu awal untuk kita bahas sih sebenarnya. Cuma gue pengen heads up aja tadi supaya kalian tahu dulu, kalian ngeh dulu, dan kalian aware dulu soal set-set baru tersebut. Karena ini juga masih tahun 2024 ya. Ini bahkan belum 2025 teman-teman. Ini untuk kartu promo Pikachu dan Mew yang kemarin gue bilang dan sekarang sudah di reveal untuk kartunya. Ini khusus kayaknya buat pembelian produk-produk Pokemon di US ya. World Championships 2024. Ini kartunya juga nggak bakal langka-langka amat. Mungkin bakal di print dalam jumlah yang sangat amat banyak. Dan ini adalah Black Star Promo Scarlet Violet nomor 190. Ada Mew-nya sih. Ini yang bikin bagus tuh Mew-nya, sumpah lucu banget ya. Ini kartu yang kemarin nih dapat dari GameStop. Ini mah kita udah dapat di versi Indonya. Kalau yang ini baru gambarnya. Jadi ini mungkin bakal jadi inceran untuk para kolektor-kolektor. Dan kalau bisa gue tebak sih, mungkin kita juga bakal dapat di Indonesia ya. Pastinya sih versi Indonesia juga kita bakal dapat nanti. Kemungkinan yang paling bulan Oktober, November mungkin kita baru dapat ya campaign-nya ya. Kalau misalnya kita main di LGS kita bisa dapat kartu ini. Sama kayak inilah. Sama kayak kartu ini. WCS. Nah oke, sekarang kita ke berita utamanya teman-teman. Jadi pagi tadi gue masih belekan, gue liat HP. Hah? What? Kita bisa dapat Mystica SR gratis? Mystica SR yang dari collection box yang Inggris? Kayaknya untuk versi Jepangnya belum ada deh, setahu gue deh. Apa udah ada ya guys ya? Tolong dikoreksi di kolom komen di bawah kalau yang tahu. Tapi untuk versi Inggrisnya sih kita dapat di Premium Tournament Collection untuk Iono-nya. Jadi kita mesti beli box dulu ya. Kita mesti beli produk dulu teman-teman. Mahal ya demi kartu Iono Inggris ini. Tapi kalau untuk orang Indonesia jangan khawatir karena cara dapatnya juga nggak kalah ribet. Sebenarnya nggak ribet sih kalau emang kalian rajin main ya. Jadi ini adalah campaign promo tukar poin deck taktik. Kemarin itu waktu gue bahas ini teman-teman, ada semacam kampanye yang bakal diumumin. Dan hari ini sudah diumumkan, sudah dibuka. Dan kalian lihat deh, ini yang kemarin gue bahas juga nih, Sylveon EX dan Cerulege EX. Mainkan deck taktik, menangkan hadiahnya. Diselenggarakan mulai 16 Agustus 2024. Ini adalah kartu-kartu promo yang bisa kita dapatkan melalui event ini. Ini kartu utamanya nih, price cardnya. Bukan kartu promo biasanya. Kartu promo biasanya nanti ada di bawah. Gue bakal jelasin juga untuk itu. Ayo ikut serta promo dengan membeli deck taktik yang dijual mulai tanggal 16 Agustus. Jadi ini memaksa kita untuk beli deck taktik. Ikuti pertandingannya di toko gym yang menjadi target promosi dan dapatkan buku poin. Jadi nggak semua LGS mengadakan acara ini ya. Harus LGS yang emang terdaftar bakal ada eventnya, baru kita bisa dapat poin kalau misalnya kita main di sana. Ayo dapatkan hadiah menarik dengan mengumpulkan poin. Mari nikmati promo sambil menargetkan untuk memperoleh Mystica SR dengan ilustrasi terbaru. Jadwal promo, periode pemberian poin dan penyelenggaraan pertarungan deck taktik 16 Agustus sampai 31 Oktober. Agustus, September, Oktober. Berarti kita dikasih sekitar 2,5 bulan ya untuk ngumpulin poinnya. Periode distribusi hadiah poin selain Mystica SR. Berarti Mystica SR ini khusus sendiri ya. 1 September sampai 31 Oktober. Jadi pas kalian main nih tanggal 16 Agustus, itu kalian belum bisa dapat langsung hadiah-hadiahnya. Kalian harus nunggu dulu sampai tanggal paling cepat 1 September. Tergantung dari LGS kalian masukin hadiahnya kapan. Batas waktu penyerahan buku poin. Paling terakhir nyerahin buku poinnya itu tanggal 31 Oktober 2024. Dan periode distribusi Mystica SR, khusus Mysticanya doang, tanggal 25 November sampai 31 Desember 2024. Gue rasa sih bakal banyak sih ini diproduksi, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalian emang harus usaha dulu sih buat dapetinnya. Ini adalah form buku poinnya. Cara mengumpulkan poin. Ada 2 cara untuk mengumpulkan poin. 1, membeli 1 deck taktik 3 poin. Beli langsung di LGS-nya dapat 3 poin. Mungkin kayak gitu ya. Soalnya kan kita butuh tanda tangan toko nih. Tanggal, nama toko, tanda tangan staff. Cara kedua, ikut serta pertarungan deck taktik 1 poin. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-cheat, kalian pengen langsung dapat Mystica aja, kalian males gitu kayak ikut pertandingan deck taktik di toko-toko di LGS, kalian tinggal beli aja tuh. Beli 5 biji, dapat 15 poin, udah cukup. Beli 5 deck taktik,
seharga 240.000 dikali 5, 1,2 juta rupiah untuk dapat langsung Mystica SR-nya dan semua hadiah-hadiah poin ini. Nih, ada 14 poin ya, gila. 4 poin kita bakal dapat EV Sylveon, 7 poin Charcadet Cerulege EX, 10 poin kita pilih salah satu, tapi sih gue maunya yang Sylveon ya. 12 poin kita dapat promo pack. Ini beda ya dari ini ya. Dari si Sylveon dan Cerulege ini beda, isinya beda lagi. Dan 14 poin kita bakal dapat Mystica SR-nya. Damn. Ini syarat dan ketentuannya. Berakhir begitu stok hadiah habis. Waduh, kita nggak tahu sih kapan habisnya ya, seberapa banyak. Saat menerima poin, pastikan untuk minta staff mengisi tanggal, nama toko, dan tanda tangan staff pada hari H dengan tulisan tangan dari staff toko terkait. Mohon maklum bahwa kami tidak menerima permintaan pengembalian dan penukaran hadiah atau memilih ulang hadiah. Tidak dapat menggabungkan poin dari lembar yang berbeda. Jadi kalian jangan sampai hilang ini ya buku poinnya ya. Soalnya ujung-ujungnya nanti kalian bakal tukerin ke LGS kesayangan kalian yang mengadakan eventnya untuk penukaran hadiah-hadiahnya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai hilang buku poinnya. Soalnya kalian bisa rugi bandar, nangis ya. Nah ini boleh dicampur gak nih untuk toko-toko gymnya nih? Ini kan ada tanggal, nama toko. Ini boleh campur-campur gak? Kayaknya sih harusnya boleh ya, campur-campur toko ya. Misalnya kalian main di mana? Kalian hari ini main di Sumitako, dah dapet 1 poin. Terus besok kalian main di Kado, nah kalian dapat 1 poin gitu. Nggak tahu sih bisa dicampur apa kagak. Nanti gue bakal update lagi soal ini kalau misalnya gue udah tahu. Nah ini nih, jatuh promosinya. Promosi start nih, start. Tanggal penjualan deck taktik nih, Agustus ya kan. Periode distribusi hadiah poin Slam Mystica nih, September Oktober. Dan nanti 25 November baru kalian dapet si Mystikanya nih. Ya, ini ada chartnya nih. Batas waktu penyerahan buku poin 31 Oktober. Ingat sekali lagi teman, jangan telat. Jika 14 poin telah terkumpul, serahkan buku poin ini ke toko gym paling lambat tanggal 31 Oktober. Ke toko gym, toko yang mengadakan eventnya. Pada saat itu pastikan untuk menulis nama dan ID pemain situs web pelatih di balik sampul buku. Jadi kalian harus punya ID atau akun di situs web pelatih dulu. Bang, cara daftarnya gimana? Nih, kalian ketik di Google situs web pelatih, klik itu tuh. Terus kalian klik yang logo orang ini, diklik ya. Nih, yang mau daftar, klik yang kanan, pendaftaran anggota baru. Nih, ya kan berikutnya. No, masukin email, alamat email ditulis ulang, password, konfirmasi password, nama panggilan, nama lengkap kalian, nama dalam huruf abjad, provinsi ini kalian isi semua, lalu berikutnya dan kalian langsung punya akun. Di sini kita punya gambar HD dari Sylveon EX versi Indo dan EV paling baru teman. Untuk Sylveon EX yang kemarin ini sudah kita bahas ya. Angelite ini dia nih. Ini jurus yang sangat berguna, ngocok balik 2 Pokemon cadangan lawan, ngocok balik ke deck orang. EV evolusi terpacu. Ini adalah EV dengan ability yang sangat bagus ya. Jadi kalau misalnya dia di arena aktif atau arena bertarung, Pokemon ini juga dapat dievolusikan pada giliran pertama pemain dan pada giliran Pokemon ini dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau menurut rulingnya, menurut wordingnya nih ya, kata-katanya, kita bisa lakukan ini berkali-kali. Jadi misalnya nih, kalian punya EV 3 ya, di arena kalian ada 3 EV. Lalu kalian majuin yang pertama dong, arena bertarung. Kalian evolve jadi Sylveon EX. Terus kalian punya tukar Pokemon, kalian tukar lagi EV yang di belakang, yang di cadangan kalian ke aktif, ke arena bertarung. Terus kalian evolve lagi, bisa kayak gitu. Terus kalian tukar Pokemon lagi, kalian evolve lagi. Itu juga kalau di tangan kalian ada 3 kartu Sylveon EX ya. Tapi gampang sih, pakai gym ketemu langsung. Sebelumnya kan kita punya ini nih, evolusi resonan, ya kan? Pada giliran sendiri, jika pemain memasukkan Pokemon, by the way ini dari S10D sama S10P ya, dari pengamat waktu dan penyulap ruang. Pada giliran sendiri, jika pemain memasukkan Pokemon dari kartu pegangan untuk mengevolusikan EV sendiri lainnya, ability ini dapat digunakan 1 kali. Pilih 1 kartu dari deck sendiri yang merupakan evolusi dari Pokemon ini, lalu letakkan pada Pokemon ini untuk melakukan evolusi. Kemudian ngocok deck. Oke, itu ability yang lumayan bagus. Terus dulu waktu zaman hantaman pertama ada EV yang ini, evolusi energi. Dapat digunakan 1 kali saat mengenakan energi dasar dari kartu pegangan ke Pokemon ini. Berevolusi dengan memilih 1 Pokemon evolusi dari deck sendiri. Kita tutor bro, buka deck. Yang merupakan perubahan Pokemon ini dan memiliki tipe yang sama dengan energi yang ditaruh. Kalau misalnya kita 1 kali nyolok manual ya, kita bisa langsung evolve. Ini bagus sih, ini gila. Cuma ada yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus ini. Ini nih yang paling baru nih, ini gila. Tapi kita mesti punya perubahannya di tangan kita. Bang, ini bakal meta apa kagak? Nggak tahu.
Kemungkinan sih bakal kepake satu seenggaknya untuk deck Lost Zone. Energinya, energi Lost Zone banget. Air buat Greninja, listrik buat Rayquaza, psikis buat Sableye. Kepake banget buat deck Lost Box. Nah ini, Cerulege, EX, dan Charcadet. Nggak guna, ya kalian bisa lihat lah. Ini gambar HD-nya aja. 12 poin, pack promo pertarungan deck taktik 3 biji. Tiap satu pack berisi satu kartu acak. Dan 14 poin, kalian akan mendapatkan Mystica SR. Ya ini dia Mystica SR-nya. Kita lihat lebih deket lagi, lebih gede lagi, ya guys. Aku akan berusaha untuk mendapatkanmu sayangku. Diberi 1 poin jika ikut serta. Diberikan saat turnamen selesai. Tidak ada perubahan atau penambahan poin akibat menang kalah. Oke, jadi menang pun nggak bakal dapat poin tambahan. Untuk pack yang ini isinya itu bukan ini, bukan 4 ini. Ya, tapi ini beda lagi. Nih, isinya Lumineon V, deck Tactic Stamp, Mana V, deck Tactic Stamp, Counter Catcher, deck Tactic Stamp, Wadah Daratan, deck Tactic Stamp, Bola Heavy Hisui, deck Tactic Stamp, dan Lost Sweeper, ya, Emergency Board, Batu Segel Hutan, Suguri, dan Energi Turbo Ganda. Gila, ini semua staple di print ulang, teman-teman. Tapi kayaknya sih bakal susah banget buat dapetnya. Soalnya per orang itu cuma dapat 3. Sementara kartunya ada 10 biji. Syukur-syukur kalau kalian dapat wadah atau batu segel, ya, itu syukur-syukur. Kalau misalkan dapat emergency board, ya ini mah banyak, cok. Syarat ikut serta, beli 2 booster pack. Oke. Jadi tiap kali toko gym atau LGS itu biasanya biaya dari kalian ikut serta turnamen itu 50.000. Kalau misalnya beli 2 booster pack kayak gini 50.000. 40.000 rupiah buat booster packnya, 10.000 rupiah buat fitur nih, buat listrik, buat staffnya, atau buat tokonya, teman-teman, supaya ada pemasukan, ya. Swiss Draw BO1. Oke, teman-teman, itu saja untuk berita-berita hari ini, ya. Seperti udah semua yang gua jelasin ke kalian. Jangan lupa ikuti campaign ini karena ini seru banget, teman-teman. Kalau misalnya dapat Mystica sih seru banget, ya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah, jangan lupa di share, dan jangan lupa guys di subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan komen gua upload. Maka guys di subscribe sekarang juga, ya. Dan guys, gua Kalzapanya, aku stay awesome. Sampai jumpa di berita kartu TCG Pokemon berikutnya. Bye bye. Woo!